Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Rizky Renardi dengan NIM 2411040003. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proyek UAS yang telah Bapak berikan. Di sini saya mengangkat judul tentang transformasi model bisnis Nusantara NFT Marketplace. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian selanjutnya. Berikut adalah BMC model lama, yang dimana ini adalah gambaran model bisnis platform NFT global seperti OpenSea yang melayani pasar internasional, yang mana mereka fokus pada akses pasar besar dan likuiditas. Namun biaya tinggi, kurangnya dukungan lokal menjadi kendala bagi kreator Indonesia. Di sini ada key partnership-nya, yaitu blockchain network, yang dimana terdiri dari Ethereum, Polygon, dan Solana. Kemudian ada payment gateway-nya, ada Stripe, People, Crypto, Progress. Kemudian ada e-wallet providers-nya, ada MetaMask, Wallet Connect, Storage Partner. Kemudian ada storage partner-nya itu IPFS, kemudian ada Arwave. Kemudian ada juga kreator komunitasnya, ada Discord, Twitter, dan Space. Kemudian ada key activity, itu ada yang pertama program maintenance dan development, yang kedua ada global marketing dan campaign. Dan juga ada key resources-nya, ada di teknologi, yaitu blockchain infrastruktur dan smart contracts, yaitu sure transaction login. Kemudian ada value proposition-nya, itu terdiri dari untuk kreator itu ada akses pasar global 24 jam per 7. Kemudian ada royalty otomatis selamanya. Kemudian ada tools creation yang mudah. Dan yang terakhir ada variasi authentic. Kemudian ada customer relationship, yaitu ada self-service automate, onboarding. Kemudian ada community-nya, itu Discord dan forums. Kemudian pada bagian channels ada website seperti primary platform, mobile app itu seperti iOS dan Android, dan sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian ada customer segment, yang pertama itu ada digital artist, di mana creator seeking monetization. Kemudian ada collector, yaitu ada art dan digital asset investor. Kemudian ada games, ini game item dan traders. Kemudian ada brand, yaitu corporate NFT campaign. Kemudian ada developers, itu seperti building on platform. Dan traders itu seperti flipping for profit. Kemudian ada constructor, di mana yang pertama itu constructor server and cloud hosting. Kemudian ada development, itu engineering team dan salaries. Marketing itu ada global advances and campaign. Dan terakhir ada complaints, ada legal recruitment and coach. Kemudian ada reviews timnya, ini ada transaction fee 2,5% per penjualan. Kemudian ada minting fee, ada gas fee, and platform fee. Kemudian ada premium feature, itu ada verification account. Kemudian ini adalah berikut adalah model barunya, yang dimana berbeda dengan model lama, Nusantara NFT Marketplace menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, yang mana menawarkan biaya minting rendah, dukungan bahasa, dan pembayaran rupiah, serta kurasi konten budaya Indonesia untuk memperdayakan kreator dan kolektor lokal. Jadi di sini bisa kita lihat ada dari model bisnis baru ini
Ada key partnership-nya itu kreator dan seniman, itu seperti pelukis, fotografer, ilustrator, musisi Indonesia. Kemudian untuk blockchain-nya itu ada Polygon, BSC, IPFS, kemudian ada Sragen Provider. Kemudian untuk payment-nya itu seperti Indodax dan juga kripto. Untuk untuk instruksi budayanya ada museum, galeri seni, dan Kemdikbud. Kemudian ada komunitas NFT-nya itu kolektor group dan kripto komunitas. Kemudian ada teknologi dan partnership-nya itu seperti cloud dan security auditors. Kemudian kita masuk pada key activities-nya. Di sini ada platform development, itu seperti marketplace, wallet, dan meeting. Kemudian ada creator onboarding-nya, itu ada KYC verification dan education program. Ada komunikasi building itu seperti event, experience, and creator meetups. Kemudian kita lanjut lagi pada key resource-nya, itu ada teknologi platform seperti web marketplace, smart contracts. Kemudian ada creator network, itu ada 1000 lebih kreator. Kemudian ada brand-nya atau IP-nya itu Nusantara NFT Trademark. Kemudian ada cultural database Indonesia, itu ada Indonesia Hybrid Content Library. Kemudian ada technical team, yaitu blockchain developers dan security experts. Di sini ada juga masuk pada bagian value proposition-nya, itu untuk kreator ada 50% lower gate free, royalty automaticnya hingga 10%. Habis itu ada marketing, support, dan exposure. Terus untuk kreator ada auto Indonesia Digital Art, Infotrait Opportunity, dan Culture. Sementara untuk brand ini after NFT marketing campaigns. Ini yang kedua Ancients Community Access, dan yang terakhir adalah Digital Collection Platform. Kemudian di bagian Customer Relationships-nya ini ada self-service platform, ada community engagement, ada personal assistant, education program, dan executive access. Dan pada bagian channel ini ada digital channel, ada social media, offline event, ada static partnership, dan influence network. Kemudian pada bagian customer segment ini ada primary. Yang pertama ada primary segment, yaitu digital creator. Kemudian ada NFT collectors dan culture Ethereum. Dan pada second segment ada corporate brand, ada international market, and gaming communicate atau gaming komunitas. Kemudian pada bagian cost structure-nya ini ada teknologi dan infrastruktur itu 30%. Kemudian ada human resource itu 35%. Kemudian ada meeting and grow itu 20%. Operation dan overhead itu 15%, sorry. Kemudian total kontribusi cost untuk 1 tahun itu sekitar 575 juta, dan break even target itu pada 2026 tahun depan. Return stream-nya itu ada primary review itu sekitar 85%, dan secondary review-nya itu sekitar 15%.
Dan di sini untuk primary review-nya untuk 3 tahun, untuk target 3 tahun ke depan yaitu sekitar 7,5 miliar. Sementara untuk second review yaitu ini ada sekitar cross middle sea, volumenya itu targetnya adalah 300 miliar untuk 3 tahun ke depan. Baik, kita akan lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu BMP Before. Ini adalah bentuk BMP Before Nusantara NFT Marketplace. Transformasi model bisnis Nusantara NFT Marketplace yang dirancang untuk mendukung kreator digital Indonesia. Selalu menggunakan Nusantara NFT Marketplace terbatas pada blockchain, Ethereum, dan pembayaran kripto. Seperti pada gambar, ini bentukan BMPN before-nya, yang dimana jenis pembayarannya hanya by crypto, blockchain Ethereum, dan di sini juga ada proses yang saya buat sendiri. Kita masuk pada BMPN afternya. Berikut adalah proses onboarding kreator Nusantara NFT Marketplace. Ini pada fase pertama, akses kreator atau pendaftaran awal. Ini untuk hari pertama sampai hari kedua. Yang kedua, pada fase kedua adalah registrasi review, di mana verifikasi sistem. Yang ketiga ada verifikasi lanjutan, yang dimana ini dari memverifikasi sistem secara manual. Kemudian, jika terjadi kesalahan atau keputusan review atau pertanyaan seperti tidak disetujui atau disetujui, ini akan terjadi penolakan. Jika terjadi penolakan, akan kembali ke fase pertama. Jika terus, kalau disetujui, akan lanjut pada fase keempat, yaitu onboarding aktif atau perbandingan. Dan akan lanjut pada tahap yang kelima, yaitu aktivitas platform, yang dimana ini terdiri dari kreator dan support. Dan selesai. Seperti yang terlihat di gambar, pada fase pertama, itu bisa kita mulai dari mengisi formulir aplikasi dengan data pribadi. Kemudian upload portofolio karya, kemudian ada upload dokumen identitas, yang selanjutnya ada pengecekan latar belakang, dan yang terakhir adalah verifikasi nomor telepon dan email aktif. Yang kedua, pada fase kedua, ini adalah verifikasi KYC otomatis dengan pihak ketiga. Kemudian ada review manual portofolio oleh tim kreasi, ada SLA maksimum, kemudian ada pengecekan otoritas karya, kemudian validasi keasikan dokumen identitas, keaslian dokumen identitas. Pada fase ketiga, ini adalah Great Access di dashboard kreator lengkap. Kemudian ada tutorial interaksi wallet, kemudian ada modul edukasi NFT, kemudian ada setup keamanan akun, dan yang terakhir adalah pengenalan analitik dan tools marketing. Yang pada fase keempat,
Ini ada yang pertama adalah pendampingan pembuatan NFT pertama, yang kedua adalah konsultasi strategi harga berdasarkan data, kemudian ada aktivasi paket marketing, kemudian ada persetujuan go live, dan welcome to komunitas. Yang kelima, ini pada tahap terakhir ada launch NFT, kemudian ada monitoring performa, optimal listing, kemudian support berkelanjutan dan evaluasi. Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Ini merupakan UML. Diagram ini menggambarkan aktor utama yaitu sebagai kreator, kolektor, admin, dan institusi budaya, yang mana interaksi mereka dengan sistem melalui dari meeting, jual beli, lelang, kursi konten, hingga pengelolaan akun dan laporan, seperti yang terlihat di gambar. Kemudian untuk UML activity diagramnya itu ada login, upload karya, pilih blockchain, isi metadata, main NFT, kemudian review admin. Jika di sini ditolak, akan terjadi revisi dan kembali mengisi metadata. Dan jika diterima, akan lanjut pada listing, transaksi, dan distribusi royalty. Kemudian ini UML cast diagramnya. Ini NFT, ID-nya, token, nama, string, deskripsi, metadata, owner, blockchain, dan harga. Kemudian pada user ada ID, nama, email, password, wallet address, dan type user. Kemudian pada transaksi, ini juga sama, ada ID, NFT ID, buyer, seller, amount, payment, tanggal, dan status. Kemudian pada kategori ada ID, nama, dan deskripsi. Kemudian pada royalty ada ID NFT, persentase, penerima, dan tanggal dibuat. Dan yang terakhir adalah NFT kategori, yaitu NFT ID dan kategori ID. Kemudian relasi antar diagram-diagram ini ada NFT yang dengan transaksi, yaitu one to many. Kemudian ada user ke transaksi, itu one to many juga. Kemudian untuk user ke NFT kategori itu one to many. Kemudian NFT ke royalty itu one to many. Kemudian kategori ke NFT kategori itu many to many. Ya, masuk pada value proposition Canva. Yang di sini dimulai dari customer job, di mana kreator ingin memonetisasi karya digital mereka dengan mudah dan efisien, serta memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada kolektor ingin memiliki karya unik yang terverifikasi dan mendapatkan pengalaman bertransaksi yang aman dan nyaman. Kemudian ada P-nya, itu kreator menghadapi biaya minting dan transaksi yang tinggi di platform global. Kemudian ada kesulitan dalam menggunakan teknologi blockchain. Yang ketiga, ada kurangnya opsi pembayaran lokal seperti rupiah. Yang terakhir adalah kolektor juga mengalami kendala pada metode pembayaran dan risiko keamanan. Pada G-nya sendiri ada kreator menginginkan biaya rendah, dukungan bahasa Indonesia, royalti otomatis, dan promosi karya yang efektif. Yang kedua ada kolektor ingin memudahkan pembayaran seperti pembayaran akses ke karya lokal yang terkursi serta pengalaman pengguna yang lama. Kemudian kita masuk pada bagian
value proposition-nya. Yang tadi adalah customer segment. Kita masuk pada value proposition. Pada game kreator, memberikan royalti otomatis, melakukan smart contract, akses pasar lokal dan global, mendukung komunitas dan edukasi kreator. Yang terakhir adalah promosi karya yang berfokus pada pelestarian budaya digital di Indonesia. Kemudian ada P-nya. Untuk yang pertama itu menghasilkan hambatan biaya tertinggi dengan teknologi blockchain yang efisien. Kemudian menyediakan UI UX yang mudah dipahami. Yang terakhir adalah opsi pembayaran rupiah yang familiar bagi pengguna Indonesia. Dan produk dan servisnya, yang pertama itu platform Nusantara NFT Marketplace menyediakan minting NFT dengan biaya 90% lebih murah. Yang kedua, dukungan multi-chain blockchain seperti Polygon dan BSC. Kemudian ada integrasi pembayaran lokal seperti OVO, GoPay, Transfer Bank, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fitur edukasi dan kursi budaya. Baik, kita akan masuk pada sesi solusi dan implementasi. Di sini ada teknologi. Teknologi yaitu blockchain multi-chain, smart content atau royalty, IPFS untuk storage, dan integrasi payment gateway lokal. Kemudian ada pengembangannya, itu ada L microservice, audit keamanan. Baik, kita masuk lagi pada solusi dan implementasi, mana memaparkan teknologi inti yang digunakan seperti blockchain, multi-chain, contract UPF, dan payment gateway lokal. Kemudian pendekatan pengembangan agile, audit keamanan juga dijelaskan untuk memastikan platform aman dan mudah digunakan, dan proses bisnis seperti kursor, education, support, kreator, dan partnership budaya. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang dimana Nusantara NFT Marketplace merupakan solusi lokal untuk kreator dan kolektor digital Indonesia menggunakan teknologi blockchain multi-chain yang efisien. Ini menurunkan biaya minting, memudahkan pembayaran dalam rupiah, dan mendukung pelestarian budaya digital dengan tingkat aktivitas kreator yang tinggi dan potensi pertumbuhan di ekosistem NFT yang kini berada di peringkat 8 dunia. Kemudian untuk pengembangan platform meliputi peningkatan edukasi dan literasi digital, perluasan kemitraan strategi dan institusi budaya dan komunitas, dan yang terakhir adalah pengembangan inovatif dan kepatuhan regulasi. Ekspansi regional adalah mencapai produk market fit dan pasar domestik dan internasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.